Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan MNJ, kembali lagi bersama kami MNJ Consulting. Disiarkan langsung dari Facebook MNJ Consulting pada hari Rabu ya. Nah, Rabu siang ini MNJ Consulting live-nya spesial nih kawan-kawan. Kenapa? Karena ada 2 sesi pada siang hari ini. Sesi pertama yaitu tentang bagaimana sih wajib pajak jika ingin melakukan konsultasi di MNJ Consulting, lalu apa saja jasa yang akan diterima oleh wajib pajak tersebut jika konsultasi kepada kami. Nah, untuk sesi kedua yaitu materi perpajakan yang akan dibawakan oleh Bapak Konsultan Pajak kami yaitu Bapak Agus Maulana dan juga Ibu Konsultan Pajak kami yaitu Ibu Jumina SE. Kita langsung aja ke sesi pertama ya teman-teman. Tapi sabar, kita perkenalan dulu. Jadi perkenalkan, saya Reni Silviana, staf administrasi di MNJ Consulting. Saya sudah ditemani oleh Ibu Direktur saya ini, yaitu Ibu Nursaina Dahlan Atang. Selamat siang Ibu. Ya, Mbak Reni. Nah Ibu, untuk sesi pertama hari ini, saya kan ingin memberitahu kepada kawan-kawan MNJ di luar sana nih, gimana sih caranya konsultasi ke MNJ Consulting? Mungkin Ibu bisa bantu menjelaskan ke kawan-kawan MNJ. Oke, terima kasih. Jadi begini, di MNJ ini kita bisa melayani secara online maupun offline. Jadi kalau untuk secara online-nya bisa menghubungi 08 11 48 19083 atau nanti ada nomor di bawah ini kalau untuk secara online. Jadi bisa via telepon maupun meeting Zoom. Jadi itu yang pertama itu calon klien bisa menghubungi nomor ini, nanti kemudian diangkat oleh CS-nya kami, diterima. Baik. Kemudian CS-nya menanyakan identitas dan permasalahan pajak calon klien. Kemudian CS-nya kami akan membuat janji dengan konsultan pajaknya MNJ. Setelah itu sesuai janji yang disepakati nanti konsultan pajaknya kami menghubungi kembali pihak calon kliennya MNJ. Tetapi sebelum dari konsultan pajaknya kami menghubungi, mungkin nanti ada biaya administrasinya. Gitu. Itu untuk offline-nya, online-nya. Untuk online. Kalau untuk secara offline-nya nanti hampir sama sih, tapi itu kan mereka langsung datang ke kantornya MNJ di PTC, nanti diterima lagi oleh CS-nya kami, kemudian menanyakan identitas dan permasalahan pajaknya calon klien. Setelah itu CS membuatkan janji dengan calon klien tersebut, kemudian sesuai jadwal yang disepakati nanti dari pihak MNJ yang menghubungi calon klien tersebut. Apabila dia cuma sebatas konsultasi, mungkin nanti dari pihak MNJ ada biaya administrasinya gitu Mbak Reni. Tetapi kalau untuk menjadi kliennya MNJ kita tidak kenakan biaya administrasi. Jadi di sini maksudnya menjadi klien MNJ itu kontrak kerjasama gitu Ibu ya? Iya, kontrak kerjasama biasa, kontrak kerjasama sama setahun gitu. Baik. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau mau konsultasi ke MNJ Consulting gampang banget nih, bisa online maupun offline. Kalau online nanti teman-teman tinggal hubungi kami di nomor di bawah ini. Tapi kalau teman-teman mau offline bisa datang langsung ke kantor kami yang terletak di Kompleks PTC Blok A4, Entrop, Jayapura Selatan. Baik. Lalu Ibu, untuk jasa-jasanya sendiri, jasa apa saja sih yang akan diberikan oleh MNJ kepada wajib pajak yang akan ditawarkan begitu? Apa saja? Di situ ada compliance juga. Jadi compliance itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban yang bersifat rutin. Seperti SPT 21, e-Bupot, e-Faktur, dan kami juga memantau ledgernya mereka. Ledger sendiri itu mungkin bisa dijelaskan Ibu? Disclaimer ledger, ya teman-teman. Ledger itu adalah buku besar. Kalau teman-teman di luar sana belum tahu, nanti saya kasih tahu. Itu ledger adalah buku besar. Nanti untuk lebih detailnya Ibu bisa jelaskan kenapa harus dipantau ledgernya. Jadi ledger itu laporan keuangan ya. Jadi
kebanyakan di luar sana atau pengusaha-pengusaha di sana yang kurang, ya istilahnya belum tahu ternyata di dalam pembukuan itu atau laporan keuangan itu ada objek-objek pajak. Jadi banyak yang tidak diketahui. Jadi dari pihaknya kami itu memantau supaya kita bisa tahu, oh ini ternyata di dalam ini ada objek pajak ini, ada objek pajak ini, begitu. Jadi gunanya kita untuk memantau laporan keuangannya kliennya kami, begitu. Oke. Jadi begitu ya untuk compliance tuh. Jadi udah nggak pusing lagi nih Bu, ini nanti laporan PPh 21-nya gimana, mau bikin e-faktur gimana, kalau kontrak kerja sama-sama kita, compliance-nya kita yang kerjakan begitu ya. Benar sekali, jadi di situ juga kita memantau kan laporan keuangan, jadi pada saat kita membuat SPT tahunan, itu sudah bagus gitu, jadi kita sudah memantau laporan keuangannya, jadi sangat mudah untuk kita istilahnya bikin SPT tahunannya mereka itu. Jadi compliance ini nanti disiapkan untuk mengisi SPT tahunannya biar Betul bagus sekali. gitu ya Bu ya, biar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oke. Tadi compliance, lalu jasa apa lagi nih Bu yang diberikan dari MNJ Consulting kepada wajib pajaknya? Di situ ada jasa juga pendampingan kasus. Pendampingan kasus? Iya. Kayak gimana tuh Ibu contohnya? Jadi contohnya di luar sana ada yang dapat SPDODK, bisa langsung konsultasi dengan kami. Ada juga kan bisa selesainya secara konsultasi ya, secara konsultasi mungkin bisa selesai ya. Ada juga yang harus memberikan surat kuasa kepada konsultan pajaknya kami. Jadi nanti dari pihak konsultan pajak kami mendampingi kliennya kami ke kantor pajak gitu. Kalau ada permasalahan pajaknya. Oke begitu. Jadi misalkan nih Ya. ada WP datang kemari, Bapak saya dapat SP2DK, lalu beliau konsultasi lalu meminta untuk didampingi di KPP, begitu bisa Ibu Bisa, ya? tapi kita harus buatkan surat kuasa dulu, kan tidak segampang itu kita datang dari mana, jadi harus ada iya. surat kuasa. Jadi Oke. dari pihak kliennya kita memberikan kuasa kepada konsultan pajaknya kami untuk mendampingi mereka di kantor pajak gitu. Oke. Itu pendampingan kasus. Terus apalagi nih Ibu jasanya yang diberikan? Terus ada itu yang paling penting itu tax review namanya. Jadi Kayak gimana sih Ibu tax review? Jadi nih ya, ini harus perhatikan nih tax review ini. Tax review itu merupakan kegiatan penelaan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan pajaknya ya. Tujuannya itu untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan, Mbak Reni. Jadi di situ juga banyak perusahaan itu melakukan tax review-nya dilakukan ya, itu untuk mempersiapkan wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Jadi jadi ada 4 yang kita tawarkan itu. Jadi untuk tax review sendiri ini juga penting ya Ibu Sangat ya? penting. Jadi kalau calon klien kita yang di luar sana yang ada pemeriksaan pajak bisa ke kita, jadi nanti kita dibuatkan tax review-nya mereka untuk mempersiapkan sih. Jadi kita juga tawarkan ke klien-kliennya kita untuk ada tax review supaya untuk kedepannya kalau ada pemeriksaan sudah nggak takut lagi, Udah nggak was-was lagi gitu ya, iya, Ibu ya? dia sudah Oke. punya tameng, oh saya bisa menghadapi begitu, menghadapi Oke, permasalahan jadi pajak. selain compliance tadi, berarti ada tax review ya. Ini untuk keamanan si WP sendiri ya Ibu ya? Jadi supaya aman ke depannya. Iya betul. Jadi begitu ya teman-teman. Sudah terjawab gimana caranya buat konsultasi ke MNJ Consulting. Tadi Ibu sudah bilang bisa via online maupun offline. Dan untuk jasa-jasanya ada compliance, Ada pendampingan kasus, tax ada review. tax review. Tadi sudah dijelaskan juga apa saja maksud dari itu. Oke. Bisa menandatangani mereka, bisa ditanya kalau ada yang mau bisa kerjasama dengan kita. Oke. Biasa begitu sih. Kalau untuk kontrak kerjasama itu dari compliance udah include SPT tahunannya kah atau di luar SPT tahunan Ibu? Sudah ikut dengan SPT tahunannya. Wah. Tetapi kalau menambahkan dengan kita bikin laporan keuangannya lagi, kayak tadi buku besar, Pembukuan gitu ya. pembukuan juga kita bisa melayani. Oke, jadi itu ya teman-teman. Kalau mau kontrak kerjasama lalu compliance tuh
udah include dengan SPT tahunan Benar, ya Ibu ya. sudah include. Udah nggak usah pusing lagi nanti bulan Maret. Mau bikin SPT tahunan bagaimana? Udah nggak usah pusing ya. Takut, pembukaannya kita nggak ada nih. Bagaimana? Aduh. Ibu mohon maaf, saya ingin bertanya. Selama ini pernah nggak ada yang datang ke sini tiba-tiba datang, Ibu saya mau bikin SPT tahunan tapi nggak ada laporan keuangannya gitu Ibu. Sering sekali sih, tapi yang lebih ini kan dari konsultan pajaknya kita yang melayani. Tapi saya sering juga dengar kayak begitu. Tiba-tiba datang dengan bawa langsung, Bu tolong bikin SPT tahunannya saya dong, tanpa membawa data laporan keuangan. Jadi itu bisa nggak Ibu? Oh nggak bisa. Tuh kawan-kawan nggak bisa ya, nggak boleh. Nggak tuh segampang begitu. itu. Aduh. Yang tahu dalam keadaan perusahaannya kan mereka sendiri. Kita Iya, cuma betul. orang luar. Iya. Tanpa mereka memberitahu, mana kita tahu laporan keuangannya mereka bagaimana. Iya. Gitu. Kalau mereka- nggak punya laporan keuangan, hati-hati. hati-hati ya. Oke. Dengan laporan keuangan itu kita bisa tahu loh untung dan ruginya perusahaan itu Nah. dari laporan keuangan itu. Jadi kalau kita nggak bikin laporan keuangan, kita nggak tahu kita untung nggak ya, pekerjaan ini Iya, kita untung nggak betul ya, ternyata sekali. kita rugi. Dibilang kita untung ya gitu, jadi nggak tahu untung dan ruginya, nggak tahu kalau nggak ada laporan keuangan. Iya, bagaimana sebuah perusahaan bagaimana mau maju kalau nggak tahu untung dan ruginya ya kawan-kawan ya. Jadi balik lagi pembukuan tuh penting sekali. Oke. Mungkin Ibu ada yang mau ditambahkan lagi kah? Mungkin itu saja sih kalau